Oke, di video ini kita akan khusus membahas tentang mata kuliah teori bilangan dengan materi keterbagian. Di sini langsung akan dibahas 4 teorema terkait keterbagian. Nah, teorema 1, 2, 3, dan 4. Nah, teorema 1 kita bisa lihat di sini. Teorema 1 itu namanya sifat transitif. Nah, sifat transitif kita lihat jika bunyi teoremanya, jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Ini ya. Nah, pembuktiannya ambil yang pertama yaitu A habis membagi B. Terus di bawah tulis B habis membagi C. Nah, untuk yang pertama A habis membagi B. Jika A habis membagi B, maka tanda panah di sini berarti jika maka B sama dengan A kali K. Nah, ini kita jadikan sebagai pernyataan pertama. Persamaan pertama. Nah, dari mana dapat kenapa bisa B sama dengan A kali K? Nah, itu sesuai dengan definisi 1 yang sudah dibahas di video sebelumnya. Bahwa definisi 1 itu berbunyi jika A habis membagi B, itu maka ada K suatu bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan K kali A. Jadi, kalau belum paham tentang definisi 1 ini berarti harus paham atau nonton, menyimak, pelajari kembali tentang definisi dari A habis membagi B. Kalau A habis membagi B berarti ada suatu bilangan bulat sehingga B yang di sini itu sama dengan A dikali K. Oke, jadi yang sebelah kanannya ya yang sama dengan. Nah, di sini makanya di sini sebelah kanan B, makanya B sama dengan A kali K. Berarti di sini ada K. Terus yang di sini kan sebelah kanannya C, makanya di sini C sama dengan, kita ambil B, jadi di sini yang dimaksud ada suatu bilangan bulat namanya M, ada bilangan bulat baru. Ini sama halnya, jadi ini saya ulang lagi ya, supaya misal lebih paham lagi. Misal ya, 2 habis membagi 3, tidak ya, 2 habis membagi 4. Ini 2 habis membagi 4. Nah, nanti 4 ini ada suatu bilangan ya, suatu bilangan misal K itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali berapa dapat 4. Ya, ada kan? Misal 2. Jadi bilangan barunya itu disebut di sini K, di sini disebut K, di sini disebut M. Nah, dari situ sudah kita dapat 2 pernyataan, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 yang kita punya adalah B sama dengan AK. B sama dengan AK, nilai B ya, makanya kita substitusi di persamaan kedua. Persamaan kedua adalah C sama dengan BM. B-nya kita ganti tadi menjadi AK, sehingga diperoleh C sama dengan AKM. Nah, berdasarkan definisi 1, kita lihat kembali, definisi 1 ini sering sekali diulang, jadi memang harus bisa paham. Untuk definisi 1. Definisi 1, C sama dengan AKM, maka A itu habis membagi C. Nah, kita bisa perhatikan polanya, C ya. Jadi A yang di sini itu habis membagi C. Jadi di sini kayak ini, di sini A habis membagi B. Yang di sebelah kanannya habis membagi yang sebelah kirinya. Oke, sama saja sebenarnya definisi 1 ini A habis membagi C, itu boleh juga kita katakan K habis membagi C atau M habis membagi C. Tapi itu supaya teorema 1 ini terbukti kan akhirnya kita mau di sini A habis membagi C. Jadi saya ulang lagi untuk teorema 1, gunakan selalu definisi pertama, terus dari definisi pertama substitusi bagi yang bisa, nanti bisa diperoleh A habis membagi C. Oke, lanjut untuk teorema 2. Oke. Oh iya, ini teorema 1 saya beri contoh angkanya ya, bilangan. Nah, untuk mahasiswa silahkan cari contoh lain. Misal saya contohkan, A habis membagi B dan B habis membagi C. Misal A-nya saya pilih
2, B-nya misal 10, terus C-nya misal dipilih 20. Oh tidak, 30 saja. 30. Baru sudah ya A, B, C. Nah, jika 2 habis membagi 10 dan B habis membagi C, 10 habis membagi 30, maka A habis membagi C. Maka 2 habis membagi C, 30. Nah, kita periksa sudah betulkah 2 habis membagi 10? Ya, 5 kan? Hasilnya 10 habis membagi 30? Ya, ada 3 hasilnya. 2 habis membagi 30? Ya, 15 hasilnya. Nah, mahasiswa silahkan cari, tentukan sendiri A, B, C-nya yang sesuai dengan teorema 1. Kita beralih di teorema kedua. Jika A habis membagi B, maka A habis membagi MB. Untuk setiap bilangan bulat M. Nah, ini harus selalu ada dituliskan. Untuk setiap bilangan bulat M. Oke, jadi kita bisa lihat A habis membagi B, tetap A habis membagi B, tapi kita tambah pengali di depannya. Oke, maksudnya A habis membagi B, jika A habis membagi B, maka A membagi pada setiap kelipatan dari B. Untuk setiap M bilangan bulat. Ya, jadi M-nya di sini boleh negatif, boleh 0, boleh positif, karena M bebas bilangan bulat. Nah, contohnya, jika di sini tidak dibuktikan untuk teorema 2, saya tuliskan saja contoh untuk bilangannya, mahasiswa. Silahkan cari juga A, B, M. Silahkan tentukan A, B, M yang memenuhi teorema 2 ini. Di sini misal contohkan tadi misal sama A-nya 2, terus B-nya 10. Jika A habis membagi B, jika 2 habis membagi 10, maka ya kan 5 hasilnya. Habis dibagi terus, maka 2 juga habis membagi M, misal Ibu pilih 3. Jadi M 3, B-nya 10. Berarti 2 habis juga membagi 30. Oke, iya betul ya. Hasilnya 15. Bagaimana jika M-nya dipilih 4? Jadinya 2 habis membagi 40, 20. Jadi berapapun nanti di sebelah kanan, yang penting merupakan kelipatan dari yang di sebelah kanan ini, maka itu sama-sama habis dibagi oleh A. Itu maksud teorema 2. Nah, kita lanjut teorema 3. Apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi penjumlahannya, B tambah C, A habis membagi pengurangannya, B kurang C, dan perkaliannya, A habis membagi BC. Di sini kita lihat pembaginya, yaitu sama-sama A ya. Jadi ini teoremanya kita perlu perhatikan yang mana yang sama kesamaan. Kita perlu memperhatikan kesamaan, perbedaan, pola. Nah, kita lihat. Nah, ini pembaginya yang sama A. Yang dibagi, yang berbeda. B di sini B, di sini C. Nah, berdasarkan definisi 1 itu pasti dia bilang selalu ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat baru. Nah, ini satu-satu dikerja. A habis membagi B, berarti ada bilangan bulat ya, yaitu K, sehingga itu begini, B sama dengan K kali A. Oke, jadi misal Ibu kasih contoh, misal tadi A-nya 2 ya. 2 habis membagi 10, berarti ada berapa? 2 habis membagi 10, berarti ada hasilnya kan 5. Nah, itu hasilnya itu yang kita sebut K khusus di sini. Jadi, di sini bisa ditulis 10 sama dengan K-nya berapa tadi? 5 kali 2. Lanjut, A habis membagi C. Nah, dengan menggunakan definisi 1 juga, jadi ada suatu bilangan bulat, di sini dinamakan M, sedemikian sehingga C sama dengan M kali A. Nah, misal A-nya tadi tetap 2, jadi di sini ditulis A-nya 2, terus B-nya tadi 10, terus K-nya jadinya 5, terus C-nya misal kita pilih berapa? Misal C-nya 30 ya, misal 30, jadi sini C-nya 30, jadi M-nya berapa? Nah, kita lihat 2 habis membagi 30, hasilnya berapa? 15. Jadi di sini 30 sama dengan M-nya dulu 15, jadi M-nya 15 dikali 2. Oke, nah MK. Jadi di sini ada A, B, K, C, dan M.
Dan ini semua betul. Dari dua persamaan di atas dapat diperoleh bahwa, oke, jadi kita tinggal menjumlahkan. Kalau yang ini jumlah, yang ini pengurangan, yang di sini perkalian. Langsung saja gunakan yang sudah ada. Jumlah B tambah C, B tambah C sama dengan, ini karena sama-sama A jadi dikeluarkan saja, jadi dalam kurung K tambah M. Pengurangan tinggal dikurungkan saja, kalau perkalian tinggal dikalikan semua. Nah, ini sengaja kita bentuk khusus dalam kurung, mengeluarkan A-nya supaya itu bisa kita bentuk seperti ini. A habis membagi. Oke, ini sama saja definisi satu. Definisi satu tadi, kalau modelnya seperti ini, kita lihat ya. Di sini kan sebelah kanannya kan A. A habis membagi B. Sebelah kirinya A habis membagi C. Nah, sama halnya dengan ini. A habis membagi B tambah C. A habis membagi B kurang C. A habis membagi B kali C. Nah, kita lanjutkan tadi pemilihan angkanya. Kita lihat dengan menggunakan ini apakah betul B tambah C. B tambah C kita tuliskan 10 ditambah 30 sama dengan K tambah M-nya berapa? K tambah M 5 ditambah M-nya 15. A-nya 2. Maka ini kita geser dulu di sebelah kiri supaya leluasa, ada banyak tempat. Kita peroleh 40 sama dengan 20. Oh, di sini berapa? Oke, kita tulis ke bawah saja. Di sini 40 sama dengan 20 kali 2 alias 40. Langsung saja 40. Oke, 40. Maka A-nya tadi berapa? 2 habis membagi B tambah C. B tambah C. B tambah C 40. 2 habis membagi 40. Oke. Jadi yang penting kelihatan. Betul ya. A habis membagi B tambah C. 2 habis membagi 40. Atau nanti untuk yang ini berarti 2 habis membagi B kurang C. 10 dikurang 30 min 20. Ya, hasilnya nanti min 10. Oke, kita cek lagi. 2 habis membagi B kali C berapa? B kali C 300. Ya, betul ya. 2 juga memang habis membagi 300 dan 2 habis juga membagi min 20. Oke, nah untuk mahasiswa silakan tentukan sendiri. Untuk memahami teorema ini boleh gunakan angka-angka masing-masing. Jadi mahasiswa silakan tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, K-nya, dan C, dan M. Dan dikerja dengan menggunakan mengikuti dari alur teorema ini. Jadi supaya masuk akal di tiap-tiap mahasiswa. Tapi silakan cari angka berbeda. Nah, kita lanjut untuk teorema 4. Teorema 4, apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi MB ditambah NC. Nah, ini mahasiswa mohon diperhatikan di sini dia pakai kurung, karena kalau tidak pakai kurung nanti terkesan begini. Jadi seperti rasanya di sini hanya A habis membagi MB terus ditambah NC. Berarti ini kayak berdiri sendiri padahal tidak ya. A habis membagi ke semuanya. Oke, jadi diperhatikan penggunaan kurungnya. Terus jangan lupa keterangannya untuk setiap M dan N adalah bilangan bulat. Nah, kita bisa lihat dulu teoremanya. Maksud teoremanya seperti apa? Nah, kita lihat persamaan dan kesamaan perbedaan pola. Nah, kita lihat yang membagi yaitu sama-sama A. Oke, jadi di teorema pembaginya semua serentak A. Terus lihat yang dibagi. Di sini beda, ada B, ada C. Terus bagaimana B dan C-nya? Nah, kita lihat ada pengali baru untuk B dan ada pengali baru untuk C. Itu dinamakan M dan N. Nah, kita buktikan berdasarkan teorema 2, A habis membagi B. Nah, kita lihat dulu teorema 2 itu seperti apa. Teorema 2 berarti begini, kelipatannya ya. A habis membagi B, maka A juga habis membagi kelipatan B. Nah, ya, teorema 2 kita pakai begitu saja dengan kalimat. Jadi kalau misal 2 habis membagi 10, berarti 2 habis membagi kelipatan 10, 2 habis membagi 20, 2 habis membagi 30. Oke, teorema 2 seperti itu dikatakan. Jadi di sini
A habis membagi B, berarti A juga habis membagi kelipatan dari B. Kelipatan dari B yaitu MB. Jadi M-nya ini ada syaratnya harus bilangan bulat, boleh negatif ya. Terus lanjut, untuk A habis membagi C. Jika A habis membagi C, maka A habis membagi kelipatan dari C juga. N bilangan baru ya, bilangan bulat baru. Terus sudah ya, ini menurut teorema 3, maka nah kita lihat lagi, jadi teorema 4 ini tidak bisa berdiri sendiri, kita harus cek menurut teorema 3. Teorema 3, bagaimana teorema 3? A habis membagi sesuatu, A habis membagi sesuatu, sama saja A habis membagi dua sesuatu itu dijumlahkankah, dikurangkankah, atau dikalikankah. Ini untuk teorema 3 masih pakai 2 ya. Ini boleh nanti B tambah C tambah D, bisa 3 komponen, bisa 4, bisa 5, yang penting memenuhi setiap-setiapnya di sini. Berarti di sini kita pakai yang jumlah A habis membagi MB ditambah NC. Oke, semoga paham untuk keempat teoremanya. Untuk lebih paham, berarti tugasnya sama ya. Untuk teorema 4 sama. Pilih dulu A, B, C, dan coba lihat penggunaan teoremanya. Misal Ibu contohkan untuk teorema 4. A-nya tadi yaitu 2 ya. A2, B10, A2, B10, C-nya? C-nya 30. C-nya 30. M dan N belum ya, muncul di awal tadi. Belum, anggap. Jadi ini kita buat ulang teorema 4, tapi dengan menggunakan angka atau bilangan-bilangan konstanta. A habis membagi B, kita cek 2 apakah habis membagi 10, oke betul. Dan A habis membagi C, yaitu 2 habis membagi 30, betul ya, hasilnya 15. Maka A habis membagi 2 habis membagi MB, M, jadi kita tentukan bebas ya, M-nya mau berapa. M mau berapa, misal 3, dan N-nya misal 7. Jadi MB 3 dikali 10, 3 dikali 10 ditambah NC, N-nya 7, C-nya 30. Nah, kita cek apakah betul 2 habis membagi 30 ditambah 210. 2 habis membagi 240. Ya, hasilnya 120. Jadi, betul. Kelipatannya ini ditambah kelipatannya ini, berarti 2 habis membagi kelipatan keduanya, jumlahkan. Oke, mahasiswa silahkan cari bilangan sendiri yang beda. Jadi setiap mahasiswa berbeda pemilihan bilangannya. Oke, demikian untuk teorema 1, 2, 3, dan 4 dari materi keterbagian pada mata kuliah teori bilangan.